Saudara, 1 tahun Prabowo Gibran sudah memimpin Indonesia tanggal 20 Oktober 2025 kemarin. Saya bisa katakan salah satu sektor terpenting untuk kita bahas adalah sektor kesehatan. Bukan kenapa-kenapa. Saya mau ajak Anda mengingat dulu, 2020 kesehatan ambruk, semua ambruk, ekonomi goyang. Tidak hanya Indonesia, dunia ikut goyang. Maka saya bisa kategorikan, saya bisa katakan sektor kesehatan masuk salah satu sektor yang terpenting. Nah, untuk itu saya akan coba pengen ajak ngobrol, saya kepo juga gitu ya. Soal kesehatan di tanah air ini gimana. Kalau kita ngobrol kesehatan tentu saya bukan ekspertisnya karena saya wartawan begitu ya. Ada Menteri Kesehatan di depan saya, ada Pak Budi Gunadisadikin. Apa kabar Pak Budi? Sehat sekali. Sehat dong, namanya juga Menkes. Kalau Menkes gak sehat, tanda tanya. Oke, Pak Budi terima kasih udah mau main ke sini, bukan main, silaturahmi ke sini gitu ya untuk share data-data selama 1 tahun di kabinetnya Pak Prabowo. Saya ingat salah satu program unggulan Pak Prabowo di sektor kesehatan itu, saya mikirnya nih awalnya Cengkareng. Oh, ternyata cek kesehatan gratis, CKG. Itu gimana Pak update-nya sampai sekarang? Jadi kita udah membandingkan nih. Apa sih bedanya negara-negara maju sama negara yang belum maju? Kan Pak Presiden pengen Indonesia emas tuh. Ternyata orang yang di negara maju itu usianya lebih panjang daripada kita. Usia hidupnya. Usia hidupnya lebih panjang? Jadi rata-rata tuh 84. Kalau saya waktu masuk 72. Jadi kalau saya nih yang 61 tahun ini, itu kan tinggal 11 tahun lagi hidup. Jadi kita sedih kan. Bingung juga nih. Kayaknya masih pengen lihat cucu, lihat apa gitu kan. Nah sesudah saya lihat, oh ternyata memang di negara-negara maju, mereka bisa hidup sehat. Karena memang mereka spend uang banyak untuk hidup sehat. Kalau kita makin tua makin banyak minum obat kan. Iya. Jadi, makin sering masuk rumah sakit. Betul. Nah saya banding-banding tuh negara maju. Satu Amerika 79 tahun. Jepang 84. Tapi orang Amerika beban biaya kesehatannya lebih besar 2 kali lipat dari orang Jepang. Aneh kan? Oh, Jepang bandingin sama Singapura. Singapura usia sama Jepang tapi lebih rendah. Nah, saya lihat tuh ini negara-negara kok ada yang bagus, usia panjang murah hidupnya, ada yang usianya sedang tapi mahal, ada yang usianya pendek emang kurang uang gitu. Sesudah saya lihat negara-negara yang usianya lanjut-lanjut, yang masyarakatnya sehat-sehat dan keluar uangnya setahunnya untuk biaya kesehatan rendah, itu orang yang fokusnya programnya menjaga masyarakatnya tetap sehat, menjaga masyarakatnya jangan sampai sakit, bukan mengobati orang sakit. Nah itu akibatnya supaya tetap sehat apa? Gaya hidup masih baik dan rajin screening. Screening susah bahasanya dirubah. Rajin cek kesehatan. Jadi begitu kita lihat, oh tekanan darah udah agak tinggi. Jangan pura-pura belaga sehat. Wafat nanti kena stroke gitu ya kalau di dia. Makanya cepat minum obat. Jadi apa ya, jurusnya ya kalau kita pengen hidup tetap sehat, selain gaya hidup makanya mesti baik, olahraga mesti baik, tidur mesti cukup, itu gaya hidup. Yang kedua adalah rajin cek kesehatan. Oh, rajin cek kesehatan gratis, CKG itu tadi. So far animonya udah gimana dari masyarakat untuk mau ikut CKG ini? Gratis kan ini ya? Ini namanya CKG gratis ya. Tadi baru kita rapat. Yang sudah daftar 47 juta, yang sudah dites hampir 45 juta, 44,7 juta. Berarti yang belum periksa 2 jutaan something. Yang kita targetnya 280 juta. Ini program kesehatan paling besar. Biasanya kan stunting, misalnya 25 juta targetnya. Imunisasi itu 70 juta. Waktu vaksinasi COVID itu 200 juta. Kalau ini kan targetnya 280 juta. Nah sekarang udah 45 juta yang dites dan setiap harinya 600 ribuan. Nambahnya? Jadi seminggu itu nambahnya yang daftar atau nambahnya yang diperiksa? Nambah yang diperiksa. Yang diperiksa. So far tadi animonya luar biasa, 45 juta tadi yang sudah terperiksa hari ini. Ada kendala di lapangan Pak Budi? Kendalanya kita maunya kalau bisa 1 juta sehari. Kalau kita ini target ini. Nah, sebenarnya ini saya melihatnya lumayan bisa diterima masyarakat. Karena masyarakat kok harus ada lumayannya kenapa nih? Aku penasaran nih. Enggak semua program kesehatan kan bisa diterima masyarakat. Contohnya vaksinasi COVID
Kan banyak yang bilang, wah ini nanti kita mau dimasukin chip lah, nanti ini. Isunya macam-macam beredar. Kalau cek kesehatan gratis ini relatif isunya tidak terlampau banyak. Dan itu tadi kan, Pak Presiden kita kan sangat memperhatikan rakyat kecil tuh gimana. Dengan begini ya hambatannya nanti ketahuan semua sakitnya apa. Ya itu yang harus kita tindak lanjuti. So hambatannya itu orang bukan takut ketahuan sakitnya? Itu salah satu. Yang pertama memang orang takut ketahuan sakit. Itu mama saya masih ada budaya. Jadi padahal kalau dia ketahuan lebih dini, itu kan sembuhnya lebih besar dan biayanya lebih murah dibandingkan dia ketahuannya belakangan. Nah kita harus edukasi market. Mudah-mudahan dengan ini saya juga bisa dibantu untuk edukasi masyarakat agar yuk nggak usah takut. Kalau ketahuan penyakitnya sekarang, kemungkinan sembuhnya lebih besar. Dan biayanya jauh lebih murah. Yang bisa ikut CKG ini kan semua kan. I mean nggak harus ada orang yang aku harus mengalami ngerasain gejala ini apa-apa. Tapi orang sehat pun juga bisa dong untuk justru ikut CKG. Yang ikut CKG itu orang yang masih sehat. Karena tujuannya menjaga tetap sehat. Kalau yang udah sakit itu telat, itu mesti datang ke rumah sakit. Jangan CKG. Iya. Itu sebabnya kenapa namanya menterinya di dunia Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Karena emang harus ngurusnya, tugasnya bukan mengobati orang sakit. Selama ini paradigmanya suka salah. Oh Menteri Kesehatan ngurus orang sakit, rumah sakit. Salah. Menteri Kesehatan ngurus masyarakatnya tetap sehat, jangan sampai masuk rumah sakit. Oke. Animonya tadi kan udah banyak ya, Pak Budi. Kalau CKG ini kan saya bacakan di puskesmas begitu ya. Kendalanya mungkin dari alatnya, ketersediaannya atau SDM-nya itu gimana loh? Report dari lapangan. Ya, pertama saya beruntung karena kita sudah punya infrastruktur di 10.000 puskesmas. Jadi itu langsung jalan. Kita sampai tuh ke angka 200.000, agak stagnan sedikit. Kita buat program kedua di sekolah. Karena puskesmas kan cuma 10.000, sekolah kan 250.000. Jadi daripada dan ngumpulin orangnya kan lebih gampang dan lebih luas daripada puskesmas. Karena semuanya udah pada ngumpul di situ. Udah pada ngumpul di sana kan. Kalau semuanya sudah datang ke puskesmas jadi nggak efisien. Jadi mulai Juni kita mulai program kedua di sekolah. Sekarang udah ada sekitar 120 ribuan sekolah per tadi aku lihat yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Dan dari 600.000 udah 300.000 tuh. 300.000 yang ke puskesmas, 300.000 yang di sekolah. Nah kita nanti Januari kita mau masuk kantor. Semua lakukan cek kesehatan gratis di sana kan udah ngumpul kan setiap hari. Nanti saya kelihatannya pas SCTV libur saya Pak kelihatannya. Nanti saya mau banding-bandingin. Apa itu? Mana yang lebih sehat? Pegawai Bank A sama pegawai Bank B gitu. Mana yang ini yang lebih ini tekanan darah tinggi? Apakah yang kerja di SCTV atau di TV lain? Jadi lomba, jadi menarik. Tensinya tinggian mana nih? Iya, jadi itu pressure-nya. Oke. Tapi berarti per Januari tadi yang di kantor ya? Nah, hambatannya memang ini sekarang udah ngerasain begitu ini banyak, ya teman-teman di puskesmas bebannya jadi meningkat. Mesti data entry, mesti masukin ke sistem. Nah, yang kita administrasinya juga banyak. Itu ya sekarang kita mau reduce supaya udahlah sistemnya dibikin satu aja, jadi bikin sederhana dan orang bisa ngisinya dari mana aja. Itu daftarnya tetap lewat aplikasi kan tapi ya? Sekarang daftarnya bisa lewat aplikasi, bisa ke puskesmas, kalau sekolah di sekolah. Kalau sekolah. Kantor berarti nggak usah daftar berarti ya? Nggak usah daftar, nanti di kantor langsung. Mbak Irna dicatat, Mbak Irna SCTV nomor 1 kelihatannya mau diperiksa sama Pak Budi kelihatannya ya. Ya nomor 1 ya Pak ya? Dan mungkin nanti kalau di ranking, kalau aku lihat orang SCTV sehat-sehat, mungkin rankingnya bisa nomor 1. Wah iya dong. Artinya gajinya paling besar. Gitu. Amin. Jam kerjanya paling pendek. Amin. Ada amin teman-teman. Ramai sekali di belakang saya, amin semuanya. Tuh pada ketawa dan amin. Oke, Pak Budi, udah Fajar jangan ketawa mulu, lu ganggu gua gitu ya. Oke Pak Budi, jadi kalau kita ngobrol soal CKG, so far kan sudah di puskesmas sudah, di sekolah sudah, kantor yang belum oke. Kalau dari puskesmas dan di sekolah, ada temuan-temuan yang menarik kah? Mungkin sekolah ada anak murid atau yang sudah mulai terdeteksi nih dari kecil nih sakit-sakit yang kok udah muncul umur segini gitu. Mungkin. Jadi yang menarik adalah yang saya lihat yang paling banyak dulu. Boleh. Karena itu kan harus ditindaklanjuti. Apa tuh? Saya pikir tekanan jiwa kan ini termasuk screening jiwa nih dilakukan. Oh, jadi jiwa juga di screening? SD, SMP, SMA kita screen jiwa. Dulu kan nggak pernah kan. Jadi kita nggak tahu apakah penyakit jiwa itu banyak apa enggak karena kita nggak pernah screening juga jadi nggak tahu. Betul. Sekarang kita screen. Tapi ternyata yang paling tinggi bukan itu. Paling tinggi gigi. Paling tinggi gigi.
Hampir Itu di 40%. puskesmas atau yang sekolah? Puskesmas, sekolah konsisten untuk anak-anak dan dewasa gigi itu selalu top 2. Kalau di anak-anak top 1. Oh. Jadi ya karena mungkin nggak pernah diajarin sikat gigi yang benar, atau mungkin dari 10.000 puskesmas kan kita nggak ada dokternya 400-500, nggak ada dokter gigi itu 4.000-5.000. Jadi kira-kira kekurangan dokter gigi itu lebih parah daripada kekurangan dokter. Jadi kita nggak pernah ketemu dokter gigi. Kan harusnya minimal ya 6 bulan sekali. Saya nggak tahu. Reno, aku bisa lihat giginya ya nggak terlalu sering ke dokter gigi juga sih. Betul, terakhir Desember tahun lalu. Betul. 1 tahun lalu. Itu pun kalau sakit, kalau enggak. Enggak, betul. Tapi rajin sikat gigi kok. Sikat gigi susah wawancara Menkes periksa langsung kesehatan saya. Aduh, salah orang, salah presenter nih naruhnya di sini. Oke, sakit gigi. Kalau dewasa apa? Gigi ada satu lagi, darah tinggi. Darah tinggi. Orang dewasa ya? Dewasa darah tinggi. Ya memang biasanya kan usia tinggi, tekanan tinggi Pak. Sebenarnya tekanan hidup pun juga tinggi. Tapi darah tinggi itu ada satu yang lebih tinggi dari darah tinggi. Sesudah gigi ada lagi satu lagi, saya lupa. Apa itu? Obesitas. Oke. Itu di anak yang kelas tinggi juga udah mulai keluar, di SMA dan dewasa itu obesitas. Jadi lucu, di sisi lain kita ada masalah stunting, kurang gizi, tapi di sisi lain terutama di kota-kota kita bisa lihat obesitas. Dan obesitas itu korelasinya sangat tinggi dengan darah tinggi, gula tinggi, dan darah dan gula korelasinya sangat tinggi dengan penyebab kematian pertama dan kedua paling tinggi itu stroke sama jantung. Jadi saya bisa dengan cepat melihat apakah Reno BMI-nya di bawah 24 atau di atas 24. Betul. Gitu. Jangan dibuka. Sekarang boleh Pak? Iya betul. Saya sudah olahraga. Betul. Kena lagi saya nih. Oke, fine. Salah presenter kelihatan. Terus CKG ini kan gunanya screening Pak. Nemuin sakitnya apa nih gitu kan. Dan ketika udah ketemu sakitnya, sakit gigi, obes gitu kan. Darah tinggi. Ini juga untuk ada follow up-nya gimana pengobatannya? Nah, itu yang sekarang sedang kita persiapkan ya. Diharapkan nanti tahap ini kita screen dulu, udah lihat. Nah, saya itu terus terang tadi kan tidak menduga kalau gigi itu keluar. Iya, jadi saya juga kaget juga. Kita nyiapinnya obat-obatan buat darah tinggi, gula darah, kolesterol, tapi ternyata gigi keluar dan obesitas keluar. Jadi sekarang kita sedang tata ulang nih. Supaya nanti tahun depan kita akan arahkan ke tindakan-tindakan kesehatan bagi masyarakat ini untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Jadi contohnya ya, yang gigi, kita tuh sekarang ingin memperbanyak pembukaan fakultas kedokteran gigi. Oke. Sambil nunggu, ini saya sedang bicara dengan kolegium dokter gigi dan perawat gigi, ada nggak beberapa tindakan-tindakan yang mudah bisa dilakukan ke bawah? Karena gigi itu yang paling banyak nomor 1, bersihin karang gigi atau scaling lah. Itu perlu tuh untuk bersihin bekas-bekas bakteri dan supaya jangan jadi bolong gitu ya. Jadi untuk scaling. Sesudah scaling nambal. Banyak tuh. Abis nambal nyambut. Abis nyambut yang dokter gigi bisa lakukan juga merawat akar atau gusi. Akar gigi. Nah, merawat akar gigi ini harus ke rumah sakit kan susah kan? Karena sedikit kan rumah sakit untuk 280 juta. Ini yang kita mau coba turunkan ke puskesmas tapi butuh beberapa alat di puskesmas. Nah sekarang saya lagi diskusi, bisa nggak nih, karena dokter gigi 4.000 kosong, masa sih 280 juta rakyat kita itu 40%-nya nggak dapat layanan ke dokter. Bisa nggak dibantu dengan apa gitu, beberapa tindakan kayak bersihin, scaling, bisa nggak itu dilakukan ke... Itu dibantu dalam arti gratis? Task shifting, jadi yang ngerjainnya orangnya kan nggak ada. Gitu. Karena banyak puskesmas 4.000 kan nggak ada dokter gigi. Oke. Dari tadi udah disinggung nggak ada dokter gigi dan sebagainya. Saya jadi concern lagi nih Pak ke isu lainnya. Kita tinggalkan CKG dan karena kalau bahas CKG terus saya kena terus nanti bisa 2, 3, 4 kali saya kena sama Pak Budi gitu ya. Kita bahas isu lain soal ketersediaan dokter. Saya sampai baca-baca itu. Saya sebut tanggal ya Pak ya, tanggal 3 Juli 2024 saat Bapak rapat dengan Komisi 9 DPR, Pak Budi itu bilang dokter umum, dokter spesialis kita masih kurang. Saat ini kondisinya gimana? Masih kurang. Nggak ada perubahan? Ya, karena dulu jadi sangat-sangat kurang, sekarang jadi sangat kurang. Sangatnya yang satu. Iya. Ya. Kenapa bisa sangat kurang itu Pak?
Yang pertama kali saya lihat adalah ya kalau di Jakarta ya mungkin dokter umum sih banyak. Tapi begitu kita minggir aja, misalnya 2 jam dari Jakarta, 3 jam ke Lebak, daerah-daerah sana ya selatan. Gitu. Wah itu dokter, akses dokter kan susah sekali. Kenyataannya puskesmas ada 400-500 yang nggak ada dokter. Kita udah mau 80 tahun Indonesia merdeka. Itu nggak ada ya, belum kita ngomong kekurangan ya. Puskesmas itu kan antrian dokternya juga panjang. Di luar Jawa orang antri dokter seperti apa? Kalau kita mau antri dokter bagus, di Indonesia kan berapa lama? Saya nggak tahu apakah Reno jarang ke dokter. Ya mudah-mudahan nggak masuk dokter. Tapi kalau kita ke dokter kan susah sekali kalau kita mau ketemu dokter bagus. Makanya orang-orang kemudian cari sampai ke luar negeri ya karena antriannya begitu panjang. Dokter spesialis kita udah hitung kita kurang 7 ribuan. Produksi kita cuma 2.700 setahun. Bandingkan misalnya dengan Korea, penduduknya 1/6 dari kita, dia produksinya 3.000 lebih banyak dari kita. Atau Inggris 1/5 dari kita, produksinya dia 9.000, 3 kalinya kita. Itu kan udah menunjukkan bahwa gapnya kita tuh jauh sekali. Dan kita bukan hanya di bawah Singapura gitu, kita udah di bawah Malaysia, Filipina, Vietnam, Timur secara populasi. Timur kita di bawah. Kita jauh sekali sama Vietnam aja di bawah. Kita mungkin setara dengan Tonga, Yemen kalau di mata WHO ya. WHO tuh suka pasang tabel kan. Saya kemarin baru pulang dari Fiji, kita lihat posisi kita di mana, di bawah. Dan itu kan terbuka, setiap negara bisa lihat. Jadi saya malu juga. Terus apa yang menjadi penyebab kita kekurangan dokter itu apa? Ya, itu yang Pak Presiden Prabowo juga sudah aware. Beliau tuh sangat concern tuh kesehatan gigi masyarakatnya. Dokter, dia kan udah bilang kita harus buka fakultas kedokteran gigi. Saya ditugaskan untuk bikin 500 rumah sakit pendidikan penyelenggara spesialis gitu ya. Dan itu kalau bisa ditaruh di rumah sakit di luar agar juga yang kita rekrut adalah putra daerah sana. Supaya distribusinya terjadi. Karena selain jumlahnya kurang, distribusi kita juga nggak merata. Tapi kita kenapa nggak merata? Karena kita buka sekolahnya di Jawa gitu kan. Di sini dokter spesialis, gimana orang Nias sama orang Sumba bersaing sama anak Jakarta untuk masuk spesialis itu pasti kalah. Untuk selamanya nggak ada orang Nias sama orang Sumba. Orang Jakarta suruh ke Nias sama Sumba dokter spesialis mana mau. Jadi itu kenapa masalah distribusi nggak pernah selesai karena pola rekrutmen kita. So prodi-prodi itu harus didekatkan ke daerah juga, maksud Pak Budi? Di luar negeri pendidikan dokter spesialis itu dilakukan di rumah sakit dan itu yang bisa masuk adalah berdasarkan daerah yang nggak punya spesialisnya. Dan spesialis di sana kan dibayar. Di kita kan udah masuknya susah, biayanya mahal, makanya sedikit. Karena di sistem pendidikan di luar negeri yang berbasis universitas itu masuknya adalah dokter-dokter yang dari rumah sakit nggak punya spesialis itu, jadi udah pasti urusan distribusinya selesai itu. Yang kedua, dia digaji. Hanya di Indonesia aja masih bayar uang kuliah tuh. Itu di Indonesia. Ini yang saya baca tadi berita PPH di Indonesia, di luar negeri PPDS digaji, di Indonesia biayanya mahal. Iya. Itu yang Pak Budi maksud itu maksudnya. Iya. Oke, tadi Pak Budi bilang Pak Prabowo, Pak Presiden concern soal menciptakan banyak soal prodi-prodi soal kedokteran dan sebagainya ini. Oke, seandainya diciptakan bisa gitu kan, banyak. Tapi kalau yang masuk minim kan sama aja Pak Budi. Kalau tanya semua dokter umum, tanya 100, yang maunya dokter spesialis 120 kali. Jadi semua dokter umum itu pengen jadi dokter spesialis. Cuma masalah sekarang kita nggak ada tempat. Ya, dulu kan pernah dikirim ke luar negeri. Cuma ke luar negeri kan waktu itu kembali suka nggak diakui. Sekarang itu udah kita beresin. Jadi diaspora Indonesia yang kembali itu udah dengan undang-undang yang baru bisa kita akui untuk bisa praktek di Indonesia. Kemudian yang kedua yang kita lakukan sampai karena ini sekolahnya juga belum cukup gitu ya. Kita kirim ke luar negeri. Sekarang saya udah kirim 100 itu fellowships ke Jepang, Korea Selatan, Cina untuk jadi belajar jantung ya, spesialis jantung supaya nanti kalau alatnya datang nih kita beli alat kan 514 kabupaten kota kita sapu bersih nih. Kita upgrade semua peralatannya sampai 2028. Itu alatnya akan datang, dan dokternya kan nggak ada, kurangnya 350, 400, bangkunya cuma 25, 30, 10 tahun baru jadi. Makanya kita kirim ke luar negeri. Oke. Soal dokter spesialis, tadi kan memang masih kurang, tapi spesialis ini kan banyak sekali. Ada spesialis jantung, spesialis apa gitu, saya sampai gelarnya kalau saya baca gelar itu saya wih banyak banget ya ini SP apa gitu kan. Dari sekian deret spesialis, apa yang paling banyak kekurangannya di Indonesia?
Ini ada menariknya juga. Jauh sebelum saya, setiap rumah sakit kabupaten kota itu tipe C lah, ya, itu ada 7 spesialis dasar. 7 yang harus spesialis ada, dasar. ya. Spesialis anak, penyakit dalam, obgyn, bedah, anestesi, radiologi, patologi klinik. Itu 7 yang ada. Nah, pada saat ini didesain, saya nggak tahu nih zamannya siapa, mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu ya. 7 spesialis anak ini sudah bisa menangani mungkin 80% sampai 90% kasus yang ada. Nah, dalam perkembangannya, kita melihat yang mereka lakukan ini makin lama tadinya bisa segini misalnya. Sekian layanan misalnya, sekarang turun segini. Turun lagi dan segini. Kenapa bisa turun? Nah, karena ininya diambil spesialis yang lain atau subspecialty yang lain. Karena kita di Indonesia lucu tuh, habis spesialis ada subspesialis, ada konsulen. Luar negeri itu nggak ada. Jadi yang terjadi adalah dulu misalnya spesialis bisa lakukan ini, karena ada subspesialis dia berkurang, diambil yang atas, turun lagi. Jadi makin lama makin sedikit. Akibatnya yang 7 ini jadi nggak cukup. Mungkin mesti jadi 14. Padahal yang 7 ini aja udah 80 tahun bisa dekat, sampai sekarang belum terisi. Mungkin baru 40%, di bawah 40% rumah sakit yang lengkap 7-nya. Nah, ini yang sekarang kenapa kemudian kita merapikan, menata ulang kolegium-kolegium kesehatan agar yuk kita duduk bersama, fokusnya ke masyarakat deh. Saya menghargai sekali mengenai ilmu kesehatan, tapi ilmu ini kan bermanfaat kalau buat masyarakat, buat kepentingan diri sendiri atau gelarnya dia akan bermanfaat untuk masyarakat. Itu sebabnya, sekarang ilmu itu setidaknya yang 7 ini kita kasih ilmu sama seperti 10 tahun, 15 tahun yang lalu, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah kesehatan di 90% dari yang ada di 514 kabupaten kota. Jangan seperti sekarang, diturunin. Kemampuan mereka, kompetensi mereka malah semakin turun. Karena di atasnya dipindahkan ke spesialis atau subspesialis lainnya. Itu terjadi di rumah sakit pemerintah saja terjadi atau swasta? Di seluruh Indonesia. Swasta juga? Swasta juga terjadi. Sehingga dengan demikian itu yang harus kita tata ulang kembali. Kan kita kekurangan. Kasihan masyarakat, nggak bisa akses ke dokternya kalau mereka mesti ada apa-apa. Saya kasih contoh dulu, misalnya kalau ada kena stroke kan mesti dibuka kepalanya. Ya, yang buka sekarang harus dokter bedah saraf kalau di kota-kota besar. Bedah saraf kan nggak ada di daerah-daerah, nggak ada. Dokter bedah aja yang paling banyak itu dokter spesialis paling banyak, belum lengkap di seluruh 514 RSUD. Jadi kalau kita menambah bedah saraf sebagai wajib ada kalau kena stroke, ya meninggal orang kena stroke di seluruh Indonesia. Nah itu saya bilang ke kolegium bedah saraf sama bedah, boleh nggak dong diturunin dong untuk bisa ada namanya kraniotomi, itu buka kepala untuk ngurangin tekanan kalau darahnya udah di atas 30 cc itu mesti dibuka. Itu diturunin ke teman-teman spesialis bedah agar kalau ada orang yang kena di daerah-daerah yang tidak ada spesialis bedah sarafnya itu bisa dibantu. Nah itu satu contoh dari mungkin puluhan kasus-kasus yang mirip. Responsnya gimana setelah ada ya ada yang pro dan kontra sih. Ada yang merasa bahwa ini kan wewenang saya, kenapa ditarik. Nanti bilangnya ini kan ada patient safety, tapi sebenarnya bukan masalah. Ada apa, sorry? Isu patient safety. Oh, patient safety. Tapi kan dulu bisa, masa dulu anak-anak sekarang lebih bodoh dari dulu. Ini sebenarnya tinggal masalah kompensasi aja. Di ujung-ujungnya masalah itu. Di ujung-ujungnya masalah kompensasi. Terus solusinya apa? Soal terkait dengan memperbanyak jumlah dokter umum, dokter spesialis tadi selain menambah jumlah prodi, ya. Jadi teman-teman di perguruan tinggi sama Pak Prabowo itu harus dibuka lebih banyak fakultas kedokteran, dibuka lebih banyak prodinya. Jadi pendidikannya kedokteran gigi harus berbanyak. Kemudian yang untuk pendidikan spesialis selain ada di fakultas kedokteran dibuka juga di rumah sakit. Dan itu belum minta ada 500 dan itu harus tersebar di seluruh Indonesia. Karena untuk gambarannya fakultas kedokteran itu ada 100-150-an sekarang ya. Rumah sakit ada 3.200. Jadi untuk pendidikan spesialis kan itu dilakukan di rumah sakit sebenarnya di luar negeri. Nah itu kita ikut best practice luar negeri lah. Jadi dibuka juga yang rumah sakit. Itu untuk nambah. Kemudian untuk juga memperbanyak layanannya tanpa menambah dokternya. Nah kita bicara itu tadi. Kolegium ditata sama pemerintah. Yuk kita kembalikan dong kompetensinya. Kita lupakanlah diskusi mengenai pembagian ini bisa dapat apa, uangnya buat siapa gitu. Kita balik lagi fokusnya bukan ke diri kita, bukan ke ilmu kepintaran kita, tapi ke masyarakat.
masyarakat perlu dilayani, terutama di daerah-daerah tertinggal, dokter spesialisnya juga nggak ada. Yuk tolong kita bicarakan bagaimana masyarakat tetap bisa terlayani seperti yang dulu didesain awalnya seperti itu, di mana 7 spesialis dasar ini harusnya bisa mengcover 80-90% masalah kesehatan yang ada masyarakat, stroke, serangan jantung, ginjal, cuci darah, seperti Itu kira-kira akan tercapai kapan kalau kalkulasinya Pak Budi? Kalau yang kedua ini harusnya bisa lebih cepat. Cuma tinggal masalah sensitivitas saja, terutama yang merasa terganggu gitu ya. Karena tadinya ini eksklusif hanya punya saya gitu kan. Sekarang dibuka untuk teman sejawatnya yang lain gitu. Itu harusnya bisa lebih cepat. Karena kalau yang memproduksi kan ini kan butuh time ya. Takes time. Pak, tapi proses saya nggak tahu ya, ini makanya saya tanya ke Pak Budi. Menurut Pak Budi sebagai Menkes, durasi studi untuk dokter umum Fakultas Kedokteran itu terlalu lama nggak sih Pak? Kalau saya lihat saya selalu membandingkan dengan negara-negara lain ya, supaya kita nggak terlalu kelihatan aneh. Kalau dari studi sama malah mungkin lebih pendek ya dibandingkan dengan kita lebih pendek. negara. Bukan sebagai mereka tuh dokter biasanya langsung terus ke dokter spesialis. Dan ini juga yang kita pakai, kenapa kok kita minta spesialisnya tadi itu tadi di luar negeri SP2 sama konsulen gelar itu sebenarnya nggak ada. Yang ada tuh cardiac interventionist. Jadi yang spesialis satunya aja yang diambil gitu. Ya, itu yang juga sebenarnya bisa membuat lebih cepat. Yang lainnya diambil dalam bentuk fellowships atau pemahiran. Ya, nggak ada negara yang saya lihat ada SP2, ada konsulen, itu nggak ada. Kan kita lihat best practice. Kemudian kita lihat juga nggak ada yang pendidikan yang harus bayar. Misalnya. Sebagai spesialis kita bikin jadi mahal. Nggak ada pendidikan yang tidak dilakukan di hospital base, di luar negeri kan dilakukan hospital base. Nah, itu berdasarkan apa yang best practices di dunia, itu yang pelan-pelan kita geser. Udah kita jangan beda sendiri deh, kan aneh sendiri. Aneh sendiri. Jadi kita ikut yang ada di dunia internasional aja. Berarti durasi studi ini bukan menjadi salah satu faktor kenapa jumlah dokter kita masih terbilang kurang? Nggak masuk ke dalam faktor itu ya? Kita harus memperbaiki sistem pendidikan dokter spesialisnya, iya. Ya. Tapi kalau pendidikan dokter spesialis itu lebih banyak ke jumlah kasusnya. Jadi dia misalnya terampil sebagai misalnya mau bedah usus buntu. Nah dia mesti berapa kali tuh, saya lupa ada angkanya. 20 kali mesti melihat gimana konsulennya atau gurunya gitu. Profesornya melakukan bedah usus buntu. Kemudian 20 kali lagi dia mesti melakukan tapi dibantu gitu kan. 20 kali lagi dia mesti misalnya melakukan sendiri. Nah lebih banyak kasusnya. Itu sebabnya kita akan punya masalah kalau misalnya kita mendidik spesialis terlalu banyak di satu rumah sakit. Itu sebabnya kenapa di luar negeri itu pendidikan berbasis rumah sakit. Kan rumah sakit yang ngatur berapa banyak spesialis yang bisa belajar di tempat itu. Karena kasusnya misalnya cuma 1000, ya mungkin hanya cukup buat 5 dokter spesialis. Kalau sekarang kan yang menentukan bukan rumah sakitnya, nanti ditentukan oleh fakultas. Masukin 100, bingung. Mesti ditata di beberapa rumah sakit jadi bingung. Nah, kalau di luar negeri menentukan rumah sakitnya, kita hanya bisa dapat 5 untuk ini, 4 untuk ini, 3 untuk ini. Tapi rumah sakitnya 3.000. Itu banyak. Kalau misalkan kita bilang atau seandainya jumlah dokter di Indonesia suatu saat dokter umum, dokter spesialis sudah tercukupi. Saya rasa PR berikutnya adalah soal layanan. Saya sebagai masyarakat, saya memposisikan diri sebagai masyarakat, layanan nakes di rumah sakit dan sebagainya. Bagaimana Pak Budi menyoroti setelah sekian tahun menjadi Menteri Kesehatan, ada nggak sih hal-hal tertentu PR-PR yang masih perlu diperbaiki dalam proses melayani masyarakat, Pak Budi? Jadi masyarakat kalau saya lihat, dan ini sesuai juga prinsip universal health coverage ya. Setiap layanan kesehatan itu harus mudah aksesnya, bagus kualitasnya, sama terjangkau harganya. Jadi 3 unsur itu mesti ada tuh. Mudah, bagus, terjangkau atau murah. Nah, mudah ini urusannya urusan banyak-banyakan. Banyak-banyakan apa? Dokter. Oke. Kan? Kalau nggak ada dokter gimana kita bisa akses? Gitu. Antriannya panjang, hanya ada di Jawa aja, teman-teman di luar Jawa, ini nggak bisa. Ini kita akses dengan itu tadi, nambah dokternya. Nah, sekarang ada yang kualitasnya. Bagusnya itu. Bagusnya ini. Itu sebabnya sekali lagi kolegium ditata sekarang. Sekarang ditata oleh pemerintah. Ini sekarang saya lagi digugat di Mahkamah Konstitusi karena tadinya kan di luar. Sekarang ditata oleh pemerintah agar kualitasnya itu bagus. Kenapa? Ya karena
ya kita harus rendah hati juga lah. Ada yang hebat-hebat dokter kita ada, kualitasnya bagus ada. Tapi yang ada itu, ya yang bisa akses ke dia adalah orang-orang yang bisa bayar dan tinggal di kota. Tapi kalau yang udah benar-benar di pelosok yang miskin, aduh udah susah sekali lah. Itu sebabnya even kalangan menengah aja banyak yang ke Malaysia dan ke Singapura. Itu kan karena ada masalah dari kualitas yang sering kita dengar. Itu tugasnya saya untuk memperbaiki. Nah ini saya bilang kolegium sekarang, tolong bukan hanya dari ngajarin kurikulum, tapi memastikan bahwa sesudah dia praktek, itu benar-benar standarnya sama. Karena sekarang udah jadi rahasia umum tuh. Oh dokter misalnya alumni sini, alumni sana, itu bisa beda. Dan masing-masing bisa ngomong satu sama lain. Oh kalau dia kerjain yang meninggal gini atau yang gagal segini. Gitu. Itu yang sekarang kita mau rapikan standarnya dan kita mau ukur. Ini juga sensitif. Mau ukur? Outcome-nya ukur. Di luar negeri udah biasa diukur. Jadi di luar negeri itu misalnya operasi apa? Total knee replacement. Itu ada registernya. Ini orang dari rumah sakit ini, tahun ini dilakukan 20. Tahun depan ada yang komplain gagal nggak? 2 tahun lagi ada yang komplain gagal nggak? 3 tahun lagi ada nggak? Jadi ketahuan tuh. Oh di rumah sakit ini kalau kita lakukan operasi katarak misalnya. 3 bulan 20% udah balik lagi komplain. Mesti dioperasi ulang. Kita data itu nggak ada. Nah sekarang Kemenkes mau rapikan data itu. Supaya semuanya bisa masuk, kita bisa lihat. Per rumah sakit, per dokter, itu sensitif. Tapi yang per dokter itu kita kasih ke rumah sakit aja lah. Jangan sampai dipublish ya? Dan itu bukan untuk menghukum dia, enggak. Tapi artinya kalau kita punya dokter-dokter yang track recordnya seperti ini, dia harus di-retrain ulang. Tapi itu kan hak masyarakat untuk tahu kenapa sensitif Pak Budi? Sensitif buat profesi. Oh iya, sensitif buat profesinya ya. Tapi ini aja udah digugat di MK berapa kali. Oh jangan sampai dialog ini kemudian digugat. Jangan sampai. Tapi itu kan niatnya untuk kebaikan masyarakat. Karena sekarang kan, kenapa misalnya, saya cerita mundur sedikit ya, ceritakin mengenai masalah informasi. Di Amerika itu rata-rata usia 79. Dia belanjanya per tahun rata-rata per orang $11.000. Di Kuba sama Panama sama 79 belanjanya cuma 1.900. Dia kan mahal banget. Jadi bercanda kan, wah udah umur 70 pindah aja Panama Cuba. Kenapa? Umurnya sama tapi belanjanya lebih murah. $10.000 setahun. Bisa jalan ke Bali. Nah, kalau kita banding sama Jepang 84 5.500. Dia lebih panjang, lebih rendah. Korea 83,9 4.500. Di Singapura sama seperti Jepang 3.300. Nah, kenapa ini bisa bedanya tuh bisa kali-kali lipat. Harga obat Malaysia bisa lebih murah, kita bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih mahal. Karena informasinya itu tadi dibilang nggak terbuka, nggak transparan. Nah itu yang tugas kita juga nanti mau mentransparankan informasi ini. Kenapa Pak Budi, mohon maaf ya, ini lebih ke personal. Kenapa Pak Budi terpikir untuk mencoba untuk melakukan hal ini sekalipun tahu ini sensitif tapi tetap Pak Budi mau lakukan? Why? Karena ini baik buat masyarakat. Karena kalau nggak kasihan ya masyarakat kita ya. Kalau dia nggak bisa mendapatkan layanan kesehatannya baik, layanan kesehatan itu kan masalah hidup dan mati. Betul. Sehingga akhirnya harus mencari keluar. Dan saya juga kasihan terhadap mayoritas dokter dan perawat yang baik. Ini kan yang baik lebih banyak. Di mana-mana kan gitu kan. Penjara, yang masuk penjara sama yang di luar penjara kan lebih banyak. Ini dokter-dokter yang baik itu sangat banyak. Tapi kemudian kalau yang prakteknya ini tidak sesuai standar kita diamkan. Ini kan nanti semua sistemnya dicapnya seperti itu. Jadi kita mesti ambil tindakan yang tegas, memisahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik ini kita beresin. Ini Pak Budi udah konsulkan ke Pak Presiden hal ini? Saya udah bicara beberapa kali dengan beliau. Kalau beliau bilang, udah jalan aja. Beliau tuh orangnya sangat cinta rakyat lah. Jadi selama itu masyarakat, jangan takut. Kalau kamu takut, jangan jadi menteri gitu kan. Udah jadi bahaya banget. Ya, maksudnya memotivasi kita. Jadi gitu. Kalau udah jadi pemimpin ya harus berani ambil resiko itu. Ya udah digugat, dihujat di sosial media, jadi dibully ya gara-gara itu. Tapi at the end of the day kan masyarakat yang melihat ya, bahwa kita lakukan itu demi kebaikan mereka. Kan masyarakat kasihan yang kalau di Jakarta sih bisa dapat akses, yang di Sumba, yang di Nia, saya kan sering ke sana, kasihan. Oke, kita tinggalkan yang sensitif-sensitif ini teman-teman. Kita menuju ke yang hal lain, yang realitas sekarang, Pak Budi. Bahkan saya mengalami 2 minggu lalu. Enggak, aman sekarang udah sehat kok. Sehat kan teman-teman? Tenggorokan kering, batuk, iyalah ya, batuk, kemudian pilek, demam, itu 2 minggu lalu saya mengalami. Saya kira saya saja. Tetapi saya baca berita banyak juga nih, teman-teman sekeliling saya banyak juga yang mengalami begitu.
saya tadi juga baca berita influenza A. Ini grade apa lagi di influenza ada? Bisa kasih penjelasan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini? Memang musimnya setiap kali bulan ini selalu naik. Setiap bulan setiap bulan berber ini naik. Jadi saya kemarin udah lihat naik dan naiknya memang cukup tinggi sekarang ya. Indonesia sekarang surveillance-nya udah lebih bagus dibandingkan dulu. Jadi ada namanya Sentinel apa ya? Beberapa titik yang kita pakai untuk narik data orang kena flu-nya tuh flu apa. Jadi kita ada Ilisari influenza like illness, kemudian center response untuk kita lihat. Dan itu kita sampel kan. Jadi udah kelihatan tuh, naik tuh di center ini. Tapi kemudian kita bandingin dengan tahun lalu. Sama, polanya sama. Kita sekarang memang sedikit lebih atas, tapi polanya sama. Kemudian kita lihat, sekarang kan dulu genome sequencing sedikit sekali. Sekarang udah kita genome sequencing, kita bisa tahu tuh tipe virusnya apa. Yang paling banyak emang influenza. Pak, sebelum dilanjut ini boleh loh Pak, ini ada minum, boleh diminum banget loh. Boleh, Pak. Saya temenin deh. Angka 6-nya. Saya temenin biar nggak takut buat minum. Oke, memang paling banyak influenza A. Influenza tuh ada H, ada N. Jadi yang A itu yang H1, N1 itu paling. Itu apa karakternya? Dia lebih cepat menyebarkah sehingga kemudian trennya bisa naik gitu? Ini terus terang secara epidemiologis mereka yang bisa lebih cepat jawab ya. Tapi feeling saya semua penyakit menular itu akan terlihat realisasinya, kejadiannya, pengaruh fisiknya. Kalau kondisi badannya tuh nggak sehat. Karena itu kan semua virus tuh ada di badan kita. Cuma kalau badan kita sehat, imun sistemnya kita, darah putihnya lah kalau kita di STU bisa melawan mereka. Nah pada masa-masa pancaroba ini biasanya imun sistemnya kita nggak sehat, kehujanan, kedinginan, kurang tidur, apa segala macam. Sehingga akibatnya kalau ada virus yang masuk, kita kena. Ya itu dugaan hipotesa saya ya. Tapi jawaban yang benarnya nanti para ahli epidemiologi yang bisa lihat. Dan penularannya juga tinggi. Tapi bukan COVID ya? COVID juga ada, tapi bukan yang paling besar. Yang paling besar H1N1. Tetap influenza A. Oke, masih soal kesehatan, tapi ini beririsan sebetulnya Pak Budi soal beberapa kali peristiwa yang terjadi belakangan dan sampai sekarang pun masih ramai menjadi pemberitaan. Keracunan di makan bergizi gratis. Memang ini mungkin ranahnya BGN begitu ya, tapi kalau saya ngomong keracunan ini kan berkaitan juga dengan kesehatan. Kalau Pak Budi melihat keracunan di MBG ini ada peran apa yang diambil oleh pihak Kemenkes dalam penanganan? Begitu keracunan pasti dia datangnya ke puskesmas dan rumah sakit. Dan disitulah Kemenkes hadir. Iya, kita harus sembuhkan mereka. Jadi memang kita keracunan pangan ini selalu terjadi yang pertama. Bukan selalu terjadi. Terjadi udah puluhan tahun. Kita ada datanya, selalu ada. Bukan hanya MBG. Bukan hanya MBG, jadi keracunan bisa catering, keracunan makan jajan, itu selalu ada datanya. Nah, memang otomatis karena MBG ini programnya masif, akhir-akhir ini sejak 6 bulan yang lalu itu didominasi oleh MBG. Nah, keracunan ini begitu keracunan, kita udah ada protokolnya. Jadi kita datang ke lokasinya, biasanya sekolah, kita ambil sampel makanannya, kita cek secara toksikologi racunnya apa sama mikrobiologi patogennya apa, bisa kimia, bisa kuman gitu ya. Kemudian yang anaknya kita rawat, kita sembuhkan. Sesudah kita lihat dugaannya nih kuman-kumannya ini. Dan kita udah ada datanya semuanya. Kesimpulan sementara kita, karena begitu lihat tipe kumannya kita tahu kan, kuman itu bisa bakteri, bisa virus ya. Ini kemungkinan besar disebabkan karena masaknya itu terlalu lama. Terlalu maksudnya? Maksudnya gini. Terlalu awal masaknya? Kalau masak itu aturan WHO itu 4 jam udah harus dimakan. Kalau dia lebih dari 4 jam itu ada kemungkinan bakteri-bakterinya udah mulai keluar. Nah, yang keracunan ini masaknya tuh bisa jam 12 malam, selesai jam 2 gitu kan. Jam 7 lantar udah 5 jam tuh. Jam 9 baru makan udah 7 jam. Ada yang makannya jam 11 gitu. Itu udah segala macam bakteri udah tumbuh di sana. Jadi yang nomor 1 kita lihat itu harusnya antara selesai masak sama dia dikonsum itu nggak boleh lebih dari 4 jam. 4 jam gitu ya. Yang kedua kita lihat memang sumber airnya.
sumber airnya. Karena E. coli itu ada satu bakteri yang selalu ketemu tuh di tempat keracunan. E. coli itu biasanya datangnya dari air. Jadi kita udah lihat dari semua SPPG yang ada, berapa sih yang sumber airnya itu sumber air sumur bor atau sumur tanah atau benar-benar dari pam yang sudah ditreatment seperti itu. Jadi dua itu yang kita lihat. Kalau ini yang 4 jam lama masak itu proses kerja segala macamnya masih rapi. Itu yang paling besar sih. Data ini udah disampaikan ke Pak Dadan dan tim. Kita tiap hari sekarang sudah mengirimkan data itu ke BGN. Jadi BGN tiap hari menerima data karena 10.000 puskesmas sekarang udah kerja kan, koordinasi udah jalan sejak kita meeting di kantor Kementerian Kesehatan. Data itu tiap hari kita sampaikan. Oke, berarti kalau misalkan ini yang di luar MBG ya, maksudnya keracunan-keracunan biasanya beritanya tuh ada hajatan apa, kemudian dikasih nasi kotak, kemudian muncul keracunan massal, berarti bisa jadi karena masaknya jam berapa, dikotakinnya jam berapa. Paling besar gitu ya. Besar itu. Tapi ada juga penyebab misalnya beli sumbernya udah jelek, udah busuk. Bisa juga ya. Atau juga kotor, misalnya di sini tangannya kotor, tiba-tiba dia nggak cuci tangan, dia langsung pegang-pegang menjamah makanannya terjadi. Tapi yang kita lihat faktor paling besar adalah yang itu tadi, lamanya dia sejak selesai dimasak sampai disajikan, sampai dimakan. Oke, luar biasa. Nah, berikutnya kita tadi kan udah agak berat-berat gitu ya pembahasannya, pengen nyantai lagi deh. Nggak apa-apa disenggol lagi Pak Menkes, nggak apa-apa gitu kan. BGS ternyata bukan hanya Budi Gunadi Sadikin. Percaya nggak Pak? Apa? Budi gemar sharing. Iya. Di Instagramnya Pak Budi itu saya, BGS ternyata Budi gemar sharing. Kenapa bisa terpikir itu membuat konten seperti itu di Instagram? Kita kan itu tadi ya, tugasnya program kesehatan baik adalah menjaga tetap sehat. Bukan mengobati orang sakit. Itu namanya karena kesehatan, Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Menjaga tetap sehat, itu strateginya cuma 2. Satu istilah kerennya itu promotif dan preventif. Promotif itu mengedukasi, preventif mencegah. Preventif itu biasanya ada 2 subprogram utama, imunisasi sama screening atau cek kesehatan gratis. Promotif ini ngajarin. Ngajarin supaya lifestyle, jadi hidup sehat. Hidup sehat tuh kalau saya gampangan ada 3. Makannya mesti sehat, tidurnya mesti sehat, olahraganya mesti sehat. Itu 3 ini. Cuma ini kan susah dipaksa. Jadi nggak bisa aku, harus masing-masing orang. Nggak bisa kita bikin program, harus jadi gerakan gitu. Harus inklusif, nggak bisa eksklusif. Jadi gimana caranya aku pikir, panggil namanya Alvin. Orang anak muda Gen Z. Berarti itu ide dari Pak Budi sendiri? Bukan, dari Alvin. Dari Alvin. Budi gemar sharing. Promosi, dan saya ngomong ini mesti kita promosi. Kenapa kalau ngomong Menkesnya gini, Bapak ngomongnya terlalu resmi, jangan gitu ngomongnya. Dimarahin. Pakai ini. Mana Pak? Yang namanya Alvin mana? Yang dimarahin Menkes mana? Nggak ada ya? Dokter Alvin tuh. Budi gemar sharing Pak. Dan Bapak mesti yang lucu-lucu, yang urusan sama makan. Orang seneng tuh kalau lihat yang lucu-lucu sama makan. Ya udah, kita bikin seperti itu. Tapi intinya adalah ngajarin agar punya lifestyle yang bagus. Saya cita-citanya bukan hanya ngajarin, cita-cita apa? Apa tuh? Vin, bisa nggak bikin FOMO? Bikin apa? FOMO. Jadi gimana caranya? Kalau dulu kan rambut ke atas, itu keren. Kan lirik saya lagi. Betul. Kalau sehat keren. Kalau kita bisa bikin sehat itu FOMO, gimana cara sehat? Nah, aku bikin video dan pikirin gimana sehat itu bisa FOMO. Gue kaya, tapi gue sehat. Wah, cewek-cewek ngejar yang sehat. Iya. Terus yang mikir kontennya, ini bikin konten soal porsi-porsi makanan sehat kayak gini-gini. Dia bikin. Dia bikin juga? Dia bikin. Pak, jadi ngunyahinnya jangan formal-formal gitu Pak. Udah makannya telur atau kerupuk gitu. Percaya nggak? Itu yang nonton banyak banget. Iya, di atas 1 yang juta. Kerupuk, saya menonton yang kerupuk tuh kapan? Yang lewat di feed saya tuh. Saya berhenti loh makan kerupuk. Saya baru tahu segede itu kalorinya. Kalorinya gede banget. Enak tapi Pak. Ya sekali-kali nggak apa-apa sih. Oke, sekalian konsultasi deh. Berapa kali seminggu Pak bolehnya Pak? Enggak, kalau saya bilangnya yang penting kalori masuk sama kalori kalori in out-nya. Jadi kalau udah makan kerupuk, lari 5 kilo lah. Makanya paling bener nggak usah makan kerupuk.
Jadi boleh makan, tapi lari habis itu. Itu manajer GM saya, bos saya tuh juga gemar tuh makan kerupuk tuh, basreng kerupuk gitu ya. Kan ketawa-ketawa. Itu gak sehat kan Pak ya? Apa? Ya asal lari habis itu ya. Jalannya setiap hari 10 kilo ya Mbak ya? Enggak. Oh enggak. Ya saya lupa tuh kalau nggak salah satu ini 300 apa? 300 iya. 300 ya lari 5 kilo. Jadi satu kuduk lari 5 kilo. 2 kerupuk 10 kilo. Berarti solusinya adalah makan sambil lari Pak. Oke. Satu kerupuk berapa? 30. Oh 30 kalori Pak. Kalau 10 Oh 10 300 ya. kalau yang satu bal itu ya, yang 300 Pak. Ya kan nggak mungkin saya makan satu bal Pak. Bisa juga sih tapi kalau enak kerupuknya. Oke, terus berikutnya. Jangan lupa ya follow lah ya, mempromosi. Emang konten-kontennya itu luar biasa. Saya berhenti makan kerupuk. Di bawah tuh biasanya saya beli makan, saya tanyain, "Kerupuk Mas?" Biasanya saya 1 Bu. "Kerupuk Mas?" Enggak. Dalam hati, mahal kalorinya. Oke, jadi Pak Budi ini kan nggak punya latar belakang medis ya? Enggak. Iya kan, mengaku kan. Terus jadi. Oh, ada. Oh, bapak mertua saya radiolog. Enggak, Pak Budinya. Iya. Iya kan? Udah deh Pak Budi. Saya udah riset kagak ada. Perbankan kan sebelumnya. Iya, tahu saya. Sebelum jadi Menteri Kesehatan nggak ada latar belakang medis sama sekali. Terus ditunjuk jadi Menkes. Pandemi pula eranya, kemudian sampai sekarang gitu. Ada hal-hal menarik yang mungkin Pak Budi pelajari kayak baru sadar, ini ya, gini. Selama menjadi Menkes, gimana Pak ceritanya Pak? Ya, saya merasa dulu kan pernah jadi dirut mandiri kan. Itu kan semua pasien saya kan orang-orang paling kaya Indonesia lah, gitu kan. Karena mereka kan butuh pinjaman buat ininya. Jadi saya pelajari orang-orang kaya itu. Kan takut miskin kan. Orang kaya takut miskin, oke. Yang nggak mau miskin lah. Iya. Tapi ada satu yang dia lebih takuti selain miskin. Apa itu? Wafat. Oh, Jadi iya, sudah iya, saya belajar. Iya. Oh ternyata the best wealth is health. Jadi orang-orang ini dulu ngobrol sama saya, gimana investasi biar returnnya bagus gini. Kan usia makin tua kan. Ketemu saya lagi, dokter yang paling bagus mana ya, obatnya apa gitu. Karena dia takut kehilangan kesehatannya. Yang nomor 2 yang bikin saya akhirnya mau. Saya bingung juga kan, kerja di sana perbankan, kita tahu lah gimana perbankan, betapa hidupnya enak dan nyaman. Terus saya masuk kenapa di kesehatan gitu. Karena saya kan udah 60. Jadi udah kerja jadi di perbankan 30 tahun, udah cukup lah secara duniawi udah cukup. Oke. Udah sampai wafat pun cukup. Coba kita sebagai umat beragama kan tahu bahwa satu saat kita akan pindah dimensi. Dan semua bunga deposito, properti, sewa apartemen, saham itu nggak bisa dibawa. Iya betul. Apa yang bisa dibawa tuh kalau di agama saya bilang apa? Itu amal ibadah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Jadi waktu itu mikir, aduh. Kita sama Pak Jokowi vaksinasi 200 juta rakyat kan, nyelamatin nyawa. Masa nggak ingat yang di atas gitu kan? Jadi saya sekarang sedang membangun investasi surgawi. Oke. Karena investasi duniawi udah selesai, kita bangun investasi surgawi, mempersiapkan diri lah. Karena kan kita kesalahannya juga banyak. Supaya nanti kalau kita bisa membantu masyarakat ini banyak, 280 juta ini lebih sehat, usianya lebih panjang, hidupnya lebih baik, nggak menderita. Ya mudah-mudahan nanti itu adalah deposito yang cukup besar untuk dimensi lain. Tapi siapa yang jadi mentornya Pak Budi selama menjadi Menkes? Kan ini kan isunya kesehatan gitu loh. Siapa mentor atau mungkin sering konsultasinya sama siapa? Dulu dan sekarang mungkin. Sampai sekarang saya beruntung adalah punya intellectual humility yang cukup sangat rendah dibandingkan banyak orang. Jadi yang ngajarin tuh banyak dokter-dokter yang mulai bukan hanya yang guru besar, sampai dokter-dokter muda, perawat-perawat di puskesmas, saya datengin itu ngajarin saya semua. Perawat di puskesmas ngajarin Pak Menkes. Misalnya bilang USG. Oke. Kan kelihatan. Dulu kan nggak ada USG. Waktu saya masuk tuh 2022 selesai COVID. Dari 10.000 puskesmas yang ada USG 2.200 ya kan. Itu ibu-ibu banyak lahir di puskesmas kan. Jadi dari 4,8 juta ibu yang lahir
Jakarta sih mungkin 100%. Di daerah-daerah tuh yang bisa di USG mungkin cuma 22%. Yang lainnya lahir nggak pakai USG. Gitu kan. Bagi USG. Udah. Senang kan ibu-ibu kelihatan anaknya gerak-gerak gitu kan, senang. Happy gitu. Protes ibu-ibu. Karena nggak bisa lihat laki sama perempuan. Tuh, jadi begitu udah di USG, semua orang tuh pengen lihat laki perempuan. Semua ibu hamil, benar kan? Wajar lah. Oh, Indonesia kan pengen punya anak laki semua. Jadi suatu saat saya datang ke puskesmas, saya tanya dokternya, pinter anaknya. Dok, emang nggak bisa lihat laki perempuan? Jawabnya lucu. Dia ragu jawabnya kan. Tiba-tiba si ini ya susternya apa bidannya sebelah bilang, nggak bisa Pak, ini bisa. Puter-puter tuh laki. Ini ada ini ya kan kelihatan ada beneran laki. Dokter baru bilang, iya tapi itu bukan kompetensi kita. Oh di situ saya belajar. Oh itu tadi. Jadi banyak yang dibutuhkan masyarakat untuk lihat laki perempuan. Sebenarnya bisa diajarin, tapi itu nggak boleh. Karena ditarik itu tadi kata. Hanya boleh ada spesialis yang ambil. Betul. Nah itu saya bilang, yuk makanya kolegium kita tata ulang. Udahlah ini nggak usah khawatir bahwa nanti akan kekurangan pendapatan. Enggak lah. Gitulah. Yang namanya rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur. Yuk kita turunin aja ke dokter. Ajarinlah mereka untuk baca ini laki perempuan. Biasa nanti di debatnya, Bapak bertanggung jawab ya, itu patient safety, gini. Aku bilang, ya kalau salah lihat laki perempuan, ya aku tanggung jawab deh, karena apa? Nggak bakal meninggal kan kalau salah diagnosa laki perempuan, paling salah beli warna baju, gitu kan? Beli baju biru jadi merah. Gitu. Oke, saya udah dibisikin nih Pak Budi, katanya udah mau hampir 1 jam kita ngobrol, nggak kerasa ya. Boleh dong terakhir, jangan di Instagram, kali ini di Liputan 6 SCTV, kata-kata buat masyarakat, boleh nggak Pak Budi? Tetap sehat, jangan sampai sakit. Nah, tetap sehat, jangan sampai sakit. Kalau saya lengkapin, karena Pak Budi adalah Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Kacau. Aku belum ngomong itu. Terima kasih Pak Budi, saya nggak mau selamat, kita tos aja. Salam sehat, terus semoga 4 tahun ke depan terus mengemban tugas-tugas ini, karena tadi sekali lagi amal untuk investasi di dimensi lain. Terima kasih Pak Budi, udah berbagi waktu. Dan saudara itu tadi Liputan 6 Talks untuk kali ini spesial bersama dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin. Ingat pesannya, tetap sehat, jangan sakit. Salam SCTV.